Maret 2020 adalah pagi yang cerah, tepatnya sebelum Presiden kita, Joko Widodo, mengumumkan 2 kasus pertama virus corona di negara kita, Indonesia. Tunggu dulu. Emangnya virus corona itu bahaya ya? Tentunya publik diharapkan sadar akan bahaya COVID-19 setelah salah satu rumah sakit universitas di Amerika Serikat melansir video 4 dimensi bagaimana kondisi paru-paru pasien COVID-19 yang menunjukkan begitu cepatnya virus menyebar dan menyerang paru-paru seseorang. Akhirnya virus corona pun diangkat menjadi pandemi global yang mengakibatkan pemerintah kita Indonesia menjalankan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan aku pun ingin tahu sebenarnya PSBB ini pengaruhnya apa sih terhadap masyarakat kita? Akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, jalan-jalan yang sebelumnya ramai lalu lalang kendaraan kini berkurang drastis, mungkin sekitar 60%. Dan bisa kalian lihat, jalan menuju alun-alun Jember sangat sepi seperti kiamat. Ya kan, ini semua karena pembatasan sosial berskala besar. Lalu di daerah pusat kota juga sepi. Terlebih Pasar Tanjung, pasar yang menjadi pusat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, kini memiliki SOP yang sangat ketat, seperti setiap orang harus memakai masker dan mencuci tangan. Bahkan pedagang-pedagang kini pun dibatasi untuk berjualan di pasar ini, yaitu mulai pukul 5 hingga pukul 7 pagi, dilanjutkan pukul 16 hingga pukul 18.00 di sore hari. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian global saat ini sangatlah menantang. Ketika perekonomian dihadapkan pada pelemahan pertumbuhan, di saat yang bersamaan, hantaman juga datang akibat penularan virus corona yang terjadi dengan begitu cepat. Sri Mulyani pun mengatakan, pertumbuhan ekonomi dunia saat ini diperkirakan melambat menjadi 2,8%. Hal itu sama dengan kondisi yang pernah terjadi di dunia pada tahun 2008 hingga 2009, ketika dunia dihadapkan pada krisis keuangan global. Kata Sri Mulyani, kita pahami kondisi ekonomi global saat ini sangatlah menantang. Selain dihadapkan pada pelemahan ekonomi, ditambah dengan terjangkitnya virus corona. Ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin 2 Maret 2020. Sri Mulyani pun memaparkan pertumbuhan kondisi global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pemerintah pun melakukan bauran kebijaksanaan bersama dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia atau BI, otoritas jasa keuangan, dan juga pelaku usaha di sektor real agar bisa terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. APBN, APBD, dan APDES adalah instrumen yang kita gunakan dalam menjaga perekonomian kita sesuai dengan arahan Presiden. Ini instrumen juga harus efektif berjalan di dalam melindungi perekonomian dan terus mewujudkan tujuan pembangunan yang telah digariskan, ujar Sri Mulyani. Kita bisa melihat bahwa warung-warung kecil yang dimiliki oleh warga harus tutup karena adanya corona ini. Ataupun abnormal yang merupakan kafe besar juga harus terpaksa tutup karena adanya virus corona ini. Menurut laporan UNESCO, kecepatan dan skala hambatan pendidikan yang sekarang mempengaruhi 290,5 juta siswa di seluruh dunia. Pada Maret, 22 negara di 3 benua yang berbeda telah mengumumkan atau menetapkan penutupan sekolah. Hanya 2 minggu lalu, China adalah satu-satunya negara yang mewajibkan penutupan. Sejak itu, 13 negara yang menutup sekolah di seluruh negeri berdampak pada 290,5 juta anak-anak dan remaja yang biasanya menghadiri kelas prasekolah, dasar hingga menengah atas. Sama halnya seperti sekolah, rumah ibadah pun juga terpaksa harus ditutup. Mengutip dari kata Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, tempat berkumpulnya orang menjadi salah satu tempat berisiko bagi penyebaran wabah. Selain pusat kegiatan ekonomi, sosial, olahraga,
tak terkecuali tempat ibadah, juga memiliki resiko apabila tidak dikelola dengan baik dan disiplin. Ada 5 prinsip utama yang tertuang dalam seruan gubernur tersebut, yakni 1. Hanya yang sehat yang boleh keluar rumah. Jangan ke rumah ibadah bila sedang tidak sehat. 2. Selalu memakai masker dengan benar setiap saat. 3. Menjaga jarak antar orang minimal 1 meter. 4. Menghindari kontak fisik. Dan 5. Menjaga jumlah orang di dalam rumah ibadah di bawah 50% dari daya tampung. Kita menyadari bahwa virus corona memiliki dampak yang amat besar terhadap lingkungan kita. Dengan bergotong royong dan menaati SOP kesehatan yang diberikan pemerintah, kita bisa dengan bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona.